Sini bang. Oh bukan, sini. Tanya orang itu aja. Gak usah lah nanya-nanya, aku tahu daerah sini. Ayo sudah jalan. Oh iya. Meanwhile, Kayaknya kita salah jalan deh. Bukan di sini. Aturan tadi kita nanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Arah Pulang. Buat kamu yang mainnya udah kejauhan, jangan lupa arah pulang. Karena suatu saat kamu harus pulang. Iya, ya kita memang harus pulang ya. Iya, pulang. Iya kan? Tapi ngemeng-ngemeng nih. Apa tuh bang? Di belakang kita ada ikan-ikan laut. Nemo nih bang ya. Iya. Ada hubungannya sama pertanyaan kita yang akan kita jawab hari ini. Wih, apa tuh pertanyaannya bang? Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa? Tapi buat kamu yang mau nanya, Oke siap. Oh jangan lupa yang mau nanya, apa bang kepoin IG kita ya? pokoknya kita di arahpulang.official. Oke. Linknya ada di bawah. Oke. Dan juga pertanyaannya gimana caranya? Caranya bisa merekam video kamu bertanya, tanya pertanyaannya apa, dikirim ke Instagram kita. Oke bisa banget sih. Iya. Atau juga di tag ke Instagram kita. Tapi Tapi buat kamu yang malu, bisa juga kamu isi di link yang ada di Instagram Arah Pulang kita. oke ada di bio bang. Ada di bio linknya, Oke, itu di Google Form, bisa diisi. Oh jangan lupa, yang masih lupa, mungkin belum familiar sama nama kita, saya bang. Oh iya betul. Kenalkan, nama saya Randy. Nah, nama saya Rifki. Nah, yang kameramen kita namanya siapa bang? Akhirnya. Alhamdulillah. Akhirnya kita dengar suaranya ya. Instagramnya belum muncul mana tuh. Iya. Oke bang, berhubungan sama air tadi ada pertanyaan tentang air nih. Iya benar. Kalau nama Randy itu bang, setahu saya nggak cocok kerja di air. Oh kenapa gitu? Oh nggak, lihat di iklan aja bang. Boleh di iklannya. Saya sudah panik loh tadi itu. Anu tuh, primbon. Oh primbon ya, aduh jangan sampai kamu percaya kayak gitu. Hati-hati. Itu sirik. Gimana bang? Iya. Jadi ke primbon gitu. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Yang berhubungan sama air nih. Karena di Betul. tema kita tentang air-air, di belakang kita udah ada air, udah ada ikan laut juga. Sekarang kita bicarakan tentang laut-laut nih. Oke siap. Yang pertama Apa tuh? dari Fani. Nih. Cowok loh ya ini. Oh, Fani cowok. tapi cowok. Oh iya, hai bang Fani. Iya. Mau bertanya nih, saat melakukan hobi mancing, Mancing nih dah. Oke siap. mancing, naik perahu. Terus, perahu ya, Perahu. nggak mungkin naik motor dong. Iya. benar. Mancing apa naik motor coba? Iya. Biasa saya dari rumah sudah niat bawa sejadah Oke siap. untuk sholat di atas perahu. Ya tuh, sejadah ya. Iya, ada Oke, ikan siap. situ dia. Dan saat biasa saya dari rumah niat bawa sejadah untuk sholat di atas perahu. Dan saat melaksanakan sholat itu kadang berdiri, kadang duduk Ya. dalam kurung ombak besar. Dan arah kiblat terkadang berubah saat sholat. Oh berarti gini ya? Bapaknya lah ya. Apakah dalam Islam hal ini diperbolehkan? Sebenarnya kalau yang mau kita ngelihat dari Al-Quran kan fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Jadi arahkan kiblat kalian tuh ke Masjidil Haram, ke Mekah itu loh. Makanya kita Iya, ada benar. arah kiblat gitu kan. Kecuali boleh bang Ada kita kecualinya nggak- nih? iya sholat nggak ngadep arah kiblat. Jadi ngadepnya kemana nih? pas kapan? Iya. Kemana aja boleh. Oh kemana aja? Iya, Boleh. boleh ya kan. Tapi ada waktu-waktu tertentunya tuh ya. Kondisi-kondisi lah ya. Kalau ketika kondisi saat gitu. perang. Oh, kalau perang kita Boleh, Allahu Akbar. mungkin karena kan namanya perang berkecamuk gitu ya, panik, berjaga-jaga. Nah, sedangkan sholat kan wajib. Betul. Mau nggak mau harus kita kerjain. Nah, Saking jadi wajibnya sholat saking itu, wajibnya. bahkan saat perang aja, itu kita tetap harus sholat loh. Iya. Nah, buat kamu yang nggak perang terus nggak sholat, Nah itu. ya kan? Makanya tapi pancing keributan biar perang aja. Yang perangnya cuma di PUBG, tetap harus sholat. Kudu sholat kita. Iya. Itu bisa lah di pause. Nggak bisa ya Pak di online. Wah, nggak apa-apa ditelantarkan aja HP-nya dulu. Daripada ditelantarkan nanti kita di kuburan. Iya betul. Oh gitu ya poinnya bang. Oh poinnya tadi lupa tadi. Apa? Jadi ngadepnya terus ke kiblat. Gimana kalau keadaan misalkan tadi mancing. Nah mancingnya itu beberapa waktu dulu, jangka waktu dulu. Ya karena sholat itu wajib dan mancing ini katanya hobi. Kalau bisa ya tetap pertama itu apa? Pertama itu ya kalau bisa waktunya ya jangan sampai misalkan zuhur, dari sebelum zuhur sampai waktu asar. Kalau bisa jangan gitu lah bang, ya kan? Kalau bisa ya nanti habis zuhur, jadi habis zuhur sholat Darat dulu, baru tuh hobinya mancing. Mancing Itu lagi bisa gitu tuh solusi pertama kan bang. Nah solusi yang kedua, kalau dia sholat wajib itu sebenarnya harus ngadep kiblat.
Nah, tapi gimana nih keadaannya kayak gitu? Jadi ada namanya rukhsah lah. Rukhsah itu apa? Kayak diperbolehkan lah. Tapi ada kaidah fikih Bang, al yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi apa? Kalau keraguan itu harus diawali dengan yakin. Kita tuh harus yakin, kudu yakin dulu. Nah, biar arah kiblatnya yakin kita bener. Gitu kan? Kita tuh kalau ada orang harus tanya dulu Bang biasanya. Oh, tapi sekarang kan ada yang di HP tuh Kompas tuh. Nah, gampang banget kan? Itu kan. Gini-gini. Jadi tadi kan ini solusinya apa? Ya kita udah punya HP, tanya ke HP. Bisa kan? Iya. Nah, ternyata alasannya Bang, nggak ada sinyal Bang. Kita di tengah-tengah mangrove, pokoknya udah mendekati segitiga Bermuda. Udah jauh banget mancing gitu. Ya kan udah kayak kita kan. Nah, tetap kan orang bawa kompas lah. Iya. Gimana Bang, kalau kita tuh gak ada kompas juga. Nah, pendapat yang paling ekstrim, bukan ekstrim ya, paling ngeri banget tuh gini pendapatnya. Gimana? Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana aja. Ya kan? Bener dong, ada di mana aja. Sungguhnya jadi kita dekat, ya? Iya, ngadep tuh sholat tuh kan kita ya ngadep Ka'bah bukan menyembah Ka'bah kan, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kita boleh ke arah mana aja kalau dia tadi nggak tahu kiblat. Nah, tapi yang paling maksimal tadi kan kita udah ngusahain, tanya kalau nggak ada orang tanya ke HP. HP nggak bisa tanya ke Kompas. Kompas nggak bisa kelihat, setidaknya kita nggak semampu kita ya, lah. Semampu kita tuh ngelihat, misalkan siang dia Bang. Kalau bisa ngelihat itu sebelum matahari tenggelam. Nah, kalau bisa jangan di situ karena matahari tenggelam kan di timur ya. Sudah barat dong. Apa? Kalau tenggelam itu barat kan. Nah, pokoknya kan itu kita udah bisa ngeliat tuh dari ngeliat di langit. Oh, berarti ini barat berarti agak mencong sedikit kalau di Indonesia nih. Nah, ya kan. Berarti setidaknya itu udah bentuk salah satu usaha. Tapi untuk ikhtiar usaha kita mencari arah kiblat ya. Makanya kalau misalkan di pesawat kan tadi sholat kalau bisa gimana? Kalau sholat fardu terus ngadep kiblat sama harus ya kalau bisa berdiri. Nah, tapi kan tadi nggak bisa kan. Kalau kita misalkan analoginya ke pesawat ya Bang. Kita sholat di pesawat nggak mungkin berdiri dong. Iya benar. Diteriakin pramugari. Apa namanya kursinya emang dibelakangin dulu di nggak bisa kan? Susah ya. Ya, jadi daripada kita nggak apa-apa sholat aja. Karena apa? Sholat itu wajib. Kalau bisa di kosor ya, jamak. Kalau bisa. Hitungannya dalam perjalanan kan. Tapi kalau dia tadi dari pagi Bang sampai besok pagi lagi, karena mancing bukan hobi, kalau bisa ibadah demi menghidupi anak. Kalau hobi ya ngapain hobi ninggalin yang wajib Bang. Betul dong ya kan? Iya benar. Kok bisa gitu loh hobimu akhirnya menjauhkan kamu dari hal yang wajib. Nah iya, tapi kalau nggak apa-apa udah kepepet banget lah dibandingkan kamu gara-gara susah, gara-gara nggak ada kiblat, aku tidak mau sholat. Nah, jangan sampai gitu juga. Jangan sampai gitu juga kan. Jangan sampai gitu juga. Islam tuh mudah. Kalau nggak bisa, udah seyakin kamu tadi. Hilangin keraguan kamu misalkan. Wah, aku yakinnya kesini nih. Mau kaidah pikirin tadi. Ya udah sholat aja di situ. Ngadep situ nggak apa-apa. Itu yang penting sholat gitu. 4 rakaat tetap 4 rakaat, 2 rakaat tetap 2 rakaat. Tapi tetap yang paling utama kita tetap sholat wajib itu tetap di darat ya. Apalagi lagi kondisi terdesak. Ya kan? Akhirnya kita harus sholatnya di atas perahu. Iya, benar. Ya kan? Sih. Nah, jadi pertanyaannya kayak gitu, boleh ngadep ke arah mana aja? Boleh tadi misalkan sholat gini tiba-tiba arah kiblatnya berubah, nggak apa-apa. Karena Islam tuh udah ngadep sana, ngadep sini. Dasarnya apa? Pas perang boleh, pas keadaan perang tuh kita dicontohkan boleh ngadep mana aja, itu nggak apa-apa. Itu pengecualian buat kalian daripada kalian nggak sholat. Tapi langkah baiknya kalau Anda laki-laki sholat di masjid. Betul. Nah, ya kan? Tapi aku ada solusi. Apa sederhana ini? Supaya kita bisa mancing, tapi tetap sholat di masjid. Mancing di rumah Abang. Mancingnya di Pandang Sari. Iya, maksudnya kan. Tinggal dikiloin ya. Iya, gampang. Nanti minta aja sama abang nelayan tukang jual ikannya. Bang, ikannya taruh di ember. Saya mau pancing. Iya. Sama ada lagi Bang satu Bang. Gimana? Mancing dia Bang di depan LKMD. Puskesmas Bang. Oh, di situ ada juga ya. Mainan anak-anak. Ya pakai magnet. Bayar 5.000 ya sejam. Promo itu. Maksud itu. Ya jadi gitu ya kesimpulannya tentang kalau kamu mancing hobi, utamakan yang pertama adalah jangan memotong waktu sholat. Itu yang paling utama. Nah, kalaupun ternyata terpotong waktu sholat yang tadi dijelaskan sama Bang Rifki tadi ya, ya kita harus berusaha berikhtiar semampu kita berdiri dan menentukan arah kiblat, ya kan? Semampu kita harus usaha dulu, jangan bermudah-mudah dalam menyerah, ya kan? Jangan tiba-tiba pokoknya aku sudahlah, pokoknya penting sholat, yang nggak boleh gitu juga. Juga yang dinilai juga ikhtiar kita ya kan? Ikhtiar kita dalam menentukan posisi kiblat dan cara kita berdiri, gitu kan? Iya siap. Nah,
Ya itu aja kali ya. Ini pertanyaan pertama, Bang. Iya, pertanyaan Pertanyaan kedua. ada dong. Karena hari ini tema kita itu air. Oh, air Avatar. Airan. Avatar Last Airbender. Dan pertanyaan kita selanjutnya tentang air lagi. Apa tuh? Dari Hafiz. Cowok lagi. Waduh, Hafiz. Kan salah satu olahraga yang disukai Rasul adalah berenang. Ya. Nah, saya mau tanya, tempat Rasul renang di mana? Ya. Kan itu udah populer ya. Ya. Walaupun hadisnya itu istilah katanya. Itu ada yang bilang bukan perkataan Rasul ya, Pak. Berenang di mana sama berkuda ya. Iya, ada Ya. 4. Ya, kalau yang dibilang apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu jadi kita di dunia ini, Bang. Sebenarnya kalau nggak berzikrullah sia-sia, Bang. Oh, jadi semua kita lakukan sia-sia. Mancing tadi zikir kan. Kalau zikir, makan kan, makanya kita setiap ngelakuin apa itu biasanya zikir, Bang. Bangun tidur lah, Bang. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama, ya kan? Habis tidur biasanya mandi makan ya. Alhamdulillah atau amanah. Ya kan? Kita kan banyak berzikir, mandi berzikir, makan berzikir, biar dihitung ibadah, biar nggak sia-sia, kan? Betul. Nah, jadi selain itu ya sia-sia, maksudnya dalam artian kata Rasulullah itu kecuali 4 hal. Kecuali 4 hal ya. Apa aja tuh? Yang pertama nih, Bang, munduran dikit. Kenapa? Gantengnya kelewatan. Aduh, ada. Itu, Bang. Canda guraunya suami istri. Tapi suami istri loh, Bang. Suami istri loh, kan? Iya kan? Canda guraunya suami istri. Nah, itu enggak sia-sia pahala itu kayaknya. Jadi malu. Terus yang kedua apa? Berkuda tadi ya. Oh, tadi bercandanya bersenda guraunya suami istri yang pertama. Yang kedua melatih berkuda ya. Oh, melatih berkuda ya. Berenang tadi kan. Melatih berenang sama memanah. Dan memanah. Berarti 4 ini walaupun tidak ada zikro di dalamnya, tetap terhitung pahala ya. Tetap dihitung pahala. Cuman kan biasanya yang apa kan yang diperdebatkan itu kan hadis-hadis yang misalkan tentang ibadah. Nah, itu kita harus yang sahih hadisnya ya kan. Kalau masalah ini kayak penyemangat kita kan bagus kan. Islam tuh ngajarin Islam itu harus kawi ya, kuat ya. Nah, kan. Lebih utama. Coba kalau kita lihat orang-orang yang mau masuk polisi, bisa berenang. Iya, berenang. Ya kan? Itu buat apa sih? Iya kan? Lihat fisik kayak mereka kan. Nah, orang Islam tuh kenapa kita disuruh berenang? Nah, yang nyuruh itu sebenarnya Umar bin Khattab, Bang. Ajarkanlah. Iya, ajarkanlah apa, Bang? Ajarkanlah anak-anak kalian berkuda dan berenang. Dan memanah nggak? Oh ya, memanah. Nah, berkuda dan berenang. Anjuran dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi gitu. Jadi buat kalian apa? Rasulullah waktu itu berenangnya di mana? Rasulullah enggak berenang karena padang pasir kan. Iya benar. Jadi enggak semua itu makanya hadis di situ bukan yang bikin perbedaan pendapat itu ya itu, Bang, bahwa itu Rasulullah itu enggak ngelakuin, cuman Rasulullah itu kayak menganjurkan. Jadi ya baik buat tubuh kita. Karena sebenarnya sunnah itu juga nggak mesti semuanya dilakukan oleh Rasulullah ya. Bisa jadi fi'li ya. Yang pertama dari perkataan, qauli dari perbuatan beliau, dari contoh dan juga dari diamnya beliau ya. Jadi ketika para sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah mendiamkan itu bisa jadi sunnah pada saat itu ya. Nah, iya. Ya, tapi kan Rasulullah anjurin buat kita menjaga stamina fisik kuat. Emang Rasulullah SAW hebat, kuat gak? Kuat lah, ya kan? Perang bukan main kan? Berkuda, perang, mengangkat tameng, berbaju besi 2 lapis. Iya kan? Nah, perang Uhud kan baju perang 2 lapis ya. Nah, bisa nggak kita? Kalau nggak bisa, ya buat bentuk fisik sebelum itu ya berenang. Jangan berenang bikin bidang. Udah ada bidang segitiga gini sama kaki lagi. Jadi kayak gitu. Tapi yang paling penting di balik itu semua ya kalau mau berenang nggak apa-apa. Tapi jaga aurat. Iya, Bang ya. Tercampurnya juga ada akhwat, ada cowok, cewek. Kan susah kan kalau kedipan pertama kan rezeki, Bang ya. Iya kan? Enggak mungkin berenang kita udah kedip kan. Ya, mungkin kan, Bang. Sampai merah matanya gitu, merah gitu. Jangan kedip. Jadi itu. Jadi kalau bisa yang untuk akhwatnya nanti kita bikin sendirilah. Namanya apa?
waterboom arah pulang. Wow. Amin. Ya kan waterboom arah pulang nih kita Bang ya. Tapi khusus khusus arah pulang juga punya kolam renang ya. Akhwat sama Ikhwan. Jadi akhwat punya kolam renang sendiri, Ikhwan punya kolam sendiri. Dia itu jarak 3 kilo lah biar enggak sampingan ya beda. 3 kilo jamnya ya. Nah, biar di tengahnya itu arena memanah dan berkuda. Wah, cantik ya. Cantik bagus ini. Nah, ya itu. Jadi buat teman-teman, tadi aku pertanyaannya gimana berenang? Apa Rasulullah pernah berenang nggak? Nggak ada sih riwayat yang pernah dibaca Rasulullah pernah berenang apa enggak. Nah, berarti kita nggak punya dasar untuk nggak tahu. Oh pernah nih berenang di sini. Nah, nggak pernah. Cuman ada nggak hadis yang ada perdebatan? Ya penjelasan. Ada bahwa itu tidak sia-sia. Jadi kita kalau berenang tuh nggak sia-sia karena sesungguhnya berenang tuh ngebangun badan kita. Jadi kalau badan kita baik, ibadah juga kuat Bang. Ya kan? Berhubungan juga kan. Nah, habis itu apa? Pertanyaannya apa itu tadi? Ya berenang tadi kan. Jadi tadi Rasulullah nggak pernah ada riwayat. Terus Rasulullah bilang itu bagus buat tubuh kita. Stamina, terus yang ketiga kesehatan. ya itu hati-hati aja kita supaya nggak bergabung gitu kan. Nah, gitu Tapi kan rata-rata mau berenang kan kita ini cari. Waduh, Renang yuk gimana? Ada nggak? ada nggak kentang goreng? Nah, itu belum selesai, belum selesai. Habis renang kan lapar, makan nasi goreng biasanya. Iya. Atau bawa mie instan dari rumah ya. Nah, jadi gitu deh buat teman-teman. Semangat untuk latihan berenangnya. Apalagi sekarang udah bagus kok Bang. Kadang udah ada protokol kesehatan. Ya. Kalau bisa nanti juga protokol keimanan. Alhamdulillah. Cowok-cowok, cewek-cewek. Gimana? Selain protokol kesehatan, ada protokol keimanan. Waterboom arah pulang. Doakan ya, aminkan juga, tulis di komentar tuh amin tuh. Supaya nanti cepat kita bikin kolam renangnya. Jadi kamu bisa berenang tanpa takut kelihatan yang aneh-aneh. Iya. Ya mungkin itu aja kali ya. Itu buat teman. Oh, juga buat teman-teman yang punya pendapat lain. Kita kan sharing ya. Iya benar. Manusia tempatnya salah. Ya, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain, boleh kita diskusi. Di kolom komen. Tulis di kolom Atau komentar. nanti kalau posisi di balik papan kita ajak di sini. Iya, kita duduk tengah sini. Ya, kita dekatkan, duduk Iya. tengah sini dia. Boleh nanti dia ngejelasin apa. Boleh juga. Iya, benar. Ya mungkin itu aja dulu sesi kita kali ini ya, sesi tentang air-air nih. Air-air. Ya, tentang air-air sudah kita jawab tuh tadi pertanyaan pertama bagaimana tentang sholat di atas perahu. Yang kedua di mana Rasulullah berenang udah kita jawab. Mobil itu kulidah ya. Oh, udah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.